Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Semoga Ananda sehat-sehat selalu. Pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah Ananda ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu biasanya ketika Ananda nanti menulis, itu surat yang ditujukan kepada pihak perusahaan atau pihak instansi atau lembaga agar Ananda mendapatkan suatu jabatan atau suatu pekerjaan. Baik, ketika nanti Ananda akan menulis surat lamaran pekerjaan, Ananda harus perhatikan cara atau metode-metode yang nanti akan Ananda gunakan. Biasanya ketika menulis surat lamaran kerja itu ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita kenal dengan metode AIDA. Nah, adakah Ananda ketahui apa yang dinamakan dengan metode AIDA? Nah, metode AIDA itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada attention, interest, desire, dan action. Nah, adakah kalian yang tahu apa itu attention, interest, desire, dan action? Nah, di sini Bapak akan mencoba menjabarkan, memaparkan 4 pendekatan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama attention, ya. Attention itu dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Attention, ya. Artinya itu perhatian. Nah, bagaimana Ananda agar mendapat perhatian, ya, bisa meyakinkan calon penerima tenaga kerja bahwa Ananda itu memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk perusahaan atau instansi di mana Ananda ingin bekerja. Nah, itu namanya attention. Kemudian berikutnya adalah interest. Nah, sama dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Interest. Kalau bahasa Indonesianya itu artinya menarik. Nah, di sini Ananda bagaimana caranya nanti Ananda membuat surat lamaran pekerjaan semenarik mungkin agar penerima tenaga kerja atau pihak perusahaan mau menerima Ananda sebagai tenaga kerja di perusahaannya. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah desire, ya, masih sama, ya, dari bahasa asing, ya. Kemudian kita terjemahkan, kita artikan, ya. Desire itu hasrat atau keinginan. Jadi di sini ketika Ananda itu menulis atau membuat surat lamaran kerja, Ananda terlebih dahulu harus memiliki keinginan atau hasrat untuk bekerja di perusahaan yang akan Ananda tuju, ya. Nah, kemudian selain desire, yang keempat, pendekatan yang keempat di sini ada yang dinamakan dengan action, ya. Nah, action di sini diartikan tindakan, ya, di mana Ananda ketika menulis surat lamaran kerja, Ananda harus mampu, ya, menyampaikan, ya, saran kepada
calon penerima tenaga kerja atau perusahaan untuk mengambil suatu tindakan tertentu, misalnya melakukan wawancara kerja atau job interview. Baik, sampai di sini apakah ada yang akan Ananda tanyakan? Baik, Bapak lanjutkan ke bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Sama seperti surat-surat yang lain, bahwa bagian-bagian surat lamaran kerja meliputi antara lain tempat, tanggal surat. Nah, di sini tempat, tanggal surat mengindikasikan bahwa tempat itu di mana Ananda menulis surat. Kemudian tanggal berapa Ananda menulis surat. Tahun berapa Ananda menulis surat. Contoh, Jakarta 20 Agustus tahun 2020. Nah, di sini mengartikan bahwa surat itu ditulis di Jakarta pada tanggal 20 tahun 2020. Nah, di sini penulisannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, yang benar tempat, tanggal surat. Tempat berarti tadi Jakarta. Nah, maka penulisannya itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian bagian surat lamaran yang berikutnya, di sini ada hal surat. Penulisan hal surat memiliki makna perkara atau persoalan yang ada di dalam surat tersebut. Karena ini surat lamaran pekerjaan, maka hal surat itu ditulis surat lamaran pekerjaan. Tetapi penulisan hal surat itu ada beberapa versi. Di antaranya ada yang menggunakan hal, kemudian perihal, bahkan ada yang menggunakan hal perihal. Nah, di sini sangat rancu. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar itu menggunakan kata hal. Karena kalau menggunakan kata perihal di dalam bahasa Indonesia, partikel peri sendiri sudah mengandung makna hal. Jadi kalau menggunakan kata perihal, maka maknanya akan rancu, yaitu hal tentang hal. Rancu bukan? Baik, lanjut ke bagian-bagian surat lamaran berikutnya. Yang keempat ada alamat surat. Di dalam menulis surat lamaran kerja, alamat surat terbagi ya. Nanti ketika kalian menulis lamaran, perhatikan ketika menulis alamat. Yang pertama itu ada penulisan alamat luar ya. Ketika kalian akan menulis surat lamaran kerja ya, yang pertama ditulis itu alamat luar, yaitu alamat yang kalian tulis, yang Ananda tulis langsung pada sampul surat ya, yang ada di bagian luar. Kemudian selain Ananda menulis surat alamat surat luar, Ananda wajib menulis alamat dalam ya, dimana nanti Ananda akan menulis langsung pada kertas surat ya, dimana alamat dalam ini alamat yang ditujukan langsung kepada si penerima surat. Kemudian bagian-bagian surat lamaran berikutnya yaitu salam pembuka. Nah, di sini Ananda ketika nanti membuat surat lamaran kerja, jangan lupa ketika menulis surat lamaran pekerjaan, ketika akan menulis salam pembuka, kalau menurut kaidah bahasa Indonesia itu dengan
penulisan yang benar, ya. Misalnya contoh salam pembuka yang sering dipakai, yaitu dengan hormat. Nah, kemudian penulisan yang benarnya seperti apa? Dengan hormat diawali dengan huruf kapital, ya. D-nya kapital, H-nya itu tidak perlu kapital. Kemudian dibatasi dengan tanda koma, ya. Itu harus diperhatikan, ya. Kemudian bagian-bagian surat berikutnya yang keenam itu ada paragraf pembuka. Nah, di sini paragraf pembuka itu tergantung, ya. Nah, ketika Ananda akan menulis surat lamaran pekerjaan, Ananda harus cermat. Ananda harus lihat terlebih dahulu, ya, dasar dari Ananda akan menulis surat. Misalnya Ananda akan menulis surat lamaran, kemudian informasi itu Ananda itu dapatkan dari mana? Misalnya sumber informasinya itu dari iklan, dari pengumuman, atau informasi dari teman, tetangga. Nah, itu paragraf pembukanya itu harus diperhatikan, ya. Berbeda, nak. Contoh misalnya ketika Ananda akan menulis surat lamaran pekerjaan yang sumbernya Ananda peroleh dari iklan, ya. Maka paragraf pembukanya, ya, itu Ananda menggunakan kata setelah membaca iklan. Nah, iklannya itu Ananda peroleh dari mana? Dari media elektronik atau media cetak. Itu Ananda harus sebutkan sumbernya. Misalnya Ananda informasi lowongan pekerjaan itu Ananda peroleh dari iklan yang dimuat di harian Kompas, misalnya tanggal 20 September 2021. Ananda harus sebutkan sumbernya dengan tepat. Contoh misalnya setelah membaca iklan di harian Kompas tanggal 21 Agustus 2020. Nah, seperti itu. Kemudian berbeda juga ketika sumber informasi itu kalian itu peroleh dari pengumuman, misalnya dari papan pengumuman. Maka paragraf pembukanya itu tidak berbeda juga. Contoh, ketika Ananda menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian sumbernya Ananda dari papan pengumuman, maka paragraf pembukanya berdasarkan pengumuman. Nah, pengumumannya itu di mana? Ananda peroleh di apa, ya? Itu Ananda harus cantumkan dengan jelas. Kemudian bagian-bagian surat lamaran berikutnya yaitu paragraf isi. Nah, di paragraf isi, ya, kalian harus cermat juga, ya. Informasi yang kalian peroleh baik dari iklan atau dari pengumuman itu isinya apa? Lowongan jabatannya itu yang dibutuhkan itu di bagian apa? Nah, nanti di situ Ananda cantumkan, ya, jabatan yang dilamar, ya, yang Ananda inginkan apa, kemudian Ananda cantumkan kualifikasi data diri Ananda di situ. Kemudian bagian surat yang berikutnya paragraf penutup. Nah, di sini paragraf penutup itu sangat bervariasi sekali, ya. Kalau di dalam kaidah penulisan surat lamaran yang benar, ya, ada beberapa jenis paragraf penutup. Di antaranya kalau yang simple, yang singkat, ya, contohnya misalnya atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih, titik. Nah, paragraf penutup ini biasa sering diujikan, sering dimunculkan, ya, di dalam soal-soal ujian nasional, ya. Nah, di sini terkait dengan paragraf penutup itu penulisannya harus benar, ya. Nah, di sini atas perhatian Bapak atau Ibu, ya, itu harus dibatasi dengan tanda koma, ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih wajib diakhiri dengan tanda titik. Lanjut ke bagian surat berikutnya, ya. Setelah salam penutup, ya, Ananda wajib
ya, mencantumkan tanda tangan, ya, tanda tangan Ananda sebagai pelamar kerja, ya. Kemudian di bawah tanda tangan wajib Ananda cantumkan nama jelas Ananda, ya. Baik, materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti masih kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Bapak akan bahas tentang contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.